Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ainda Putri, MPM 10 100 18025. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel spesial saya yang berjudul tingkat kepatuhan pengobatan pasien fase intensif berdasarkan karakteristik pasien TB di Puskesmas Haji Salak Garut. Untuk latar belakangnya sendiri, di mana tuberkulosis ini merupakan suatu penyakit menular yang dimana disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Berdasarkan WHO tahun 2019, di mana Indonesia saat ini menjadi negara kedua tertinggi dengan kasus TB, kemudian juga untuk pemeriksaan itu sendiri bisa menggunakan metode pemeriksaan dari PTA, di mana metode ini dia tuh untuk menentukan apakah pasien ini terdiagnosis TB secara bakteriologis dan juga merupakan metode evaluasi terhadap pengobatan fase intensif. Nah, untuk pengobatan itu sendiri yaitu bisa diberikan terapi OAT kombinasi yang terdiri dari isoniazid, rifampicin, etambutol, dan juga firazinamid. Nah, untuk pengobatan itu sendiri terdiri dari 2 tahap. Yang pertama fase intensif selama 2 bulan, dan kemudian juga fase lanjutan selama 4 bulan. Nah, di mana untuk pengukuran itu sendiri bisa dilihat dari kepatuhan pasien. Kepatuhan itu sendiri didefinisikan sebagai ketika seorang atau ketika pasien ini menjalani pengobatan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh medis. Di mana ketika seorang ini tidak patuh dengan pengobatan itu bisa menyebabkan adanya resistensi terhadap pengobatan yang diberikan sehingga menyebabkan pasien ini gagal dalam pengobatan tersebut. Nah, untuk kepatuhan itu sendiri, dia tuh sudah pernah ada penelitian dilakukan oleh Imam Maria pada tahun 2016 yang mengatakan bahwa kepatuhan berobat ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan. Sedangkan berdasarkan ada studi yang pada tahun 2016 di mana kepatuhan dalam pengobatan ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan terapi. Nah, untuk rumusan masalah itu sendiri, yang pertama untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan berdasarkan karakteristik pasien, yang kedua bagaimana hasil pemeriksaan BTA sesuai karakteristik pasien, yang ketiga apakah terdapat hubungan kepatuhan pengobatan dengan hasil pemeriksaan BTA. Sedangkan tujuan penelitian itu sendiri, yang pertama untuk mengetahui tingkat kepatuhan sesuai dengan karakteristik pasien, yang kedua mengetahui hasil pemeriksaan BTA sesuai karakteristik pasien, yang ketiga mengetahui hubungan kepatuhan dengan hasil pemeriksaan BTA. Nah, untuk subjek dan juga metode penelitian, bahannya itu menggunakan data sekunder berupa formulir TB01, populasi terjangkaunya itu penderita TB pada periode Januari 2019 sampai Oktober 2021 yang telah menjalani pengobatan fase intensif selama 2 bulan di Puskesmas Salak Garut. Teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenisnya itu proportive sampling. Nah, untuk proses sampel yang diambil itu sebanyak 108 orang atau 108 sampel. Nah, untuk kriteria inklusinya itu sendiri ya, di mana pasien yang tercatat pada TB01 untuk konfirmasi secara bakteriologis dan pasien yang tercatat menjalani pengobatan kategori 1 fase intensif, kemudian juga terdapat data kepatuhan berupa pengambilan obat dan juga sisa obat yang tertera pada TB01. Nah, kemudian juga adanya hasil pemeriksaan BTA pasca pengobatan kategori 1 fase intensif. Sedangkan kriteria inklusi itu sendiri yaitu mengganti regimen pengobatan atau pasien yang menghentikan pengobatan atau pasien yang mengalami resistensi terhadap OAT ini pertama. Nah, kemudian untuk metode penelitian sendiri, untuk rancangan itu observation analitik dengan pendekatan konsesional atau potong lintang. Untuk variabel independennya itu sendiri, di mana pemberian pengobatan fase intensif penderita TB di Puskesmas Haji Salak Garut, sedangkan variabel independennya itu sendiri yaitu hasil pemeriksaan dahak setelah 2 bulan pengobatan. Nah, di sini untuk hasil itu sendiri, di mana data kepatuhannya itu untuk karakteristik berdasarkan jenis kelamin itu didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 23 pasien atau persentasenya itu 60,23%. Sedangkan karakteristik berat badannya itu biasanya pasien itu berat badannya tetap dengan sebanyak 86 orang atau persentasenya itu 97,73%. Sedangkan untuk pasien yang kategori patuh rata-rata usianya itu 37,39 tahun. Nah, untuk pembahasan sendiri, di mana kepatuhan dalam penelitian ini sendiri yaitu sebanyak 81,48%, di mana penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarno dan juga DKK yang menyimpulkan bahwa pasien yang kategori patuh itu sebanyak 78,6%, yang di mana berdasarkan karakteristiknya itu sendiri yaitu pasien itu dominasi oleh laki-laki, di mana pada pasien laki-laki ini dia lebih cepat mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan pasien berjenis kelamin perempuan. Nah, kemudian juga untuk usianya itu 37 tahun, di mana pada usia ini memasuki usia produktif, yang di mana penelitian ini sejalan yang mengatakan bahwa usia pada 25 sampai 29 tahun ini banyak pasien yang menjalani pengobatan TB dengan baik. Nah, sedangkan untuk penelitian tetap ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarno, dikarenakan pada pasien yang menjalani pengobatan TB ini biasanya itu mengalami perbaikan dalam status giginya. Nah, untuk kesimpulan umumnya itu sendiri, di mana pasien yang patuh itu sendiri yaitu berjenis kelamin laki-laki berusianya itu rata-rata 37 tahun dengan memiliki berat badan yang tetap. Untuk kesimpulan khususnya itu sendiri, di mana berat badan ini tetap merupakan karakteristik utama dari semua pasien. Nah,
Alhamdulillah alamin. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan mengenai ATK spesial saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.